Universitas Persada Indonesia YAI, yang dikenal dengan UPI YAI, didirikan pada tanggal 20 Mei 1985 dengan berbagai program pendidikan, yaitu program Diploma 3, Sarjana, Magister dan Doktor dalam bidang ekonomi, psikologi, bidang komunikasi, dan bidang teknik. Kampus Universitas Persada Indonesia YAI berlokasi di pusat kota Jakarta, yaitu di kawasan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dengan fasilitas kampus lengkap dan modern serta dosen yang qualified, menghantarkan Universitas Persada Indonesia YAI mencapai akreditasi peringkat A dan peringkat B, serta menghasilkan lulusan yang kompetitif. Universitas Persada Indonesia YAI terbagi menjadi 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Komunikasi. Universitas Persada Indonesia YAI memiliki beragam unit pendidikan, mulai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terdiri dari program diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Adapun untuk program studi yang tersedia adalah manajemen, akuntansi, magister manajemen, dan doktor ilmu manajemen. Lalu dari Fakultas Psikologi terdiri dari program sarjana dan pasca sarjana. Adapun program studi yang tersedia adalah psikologi, magister psikologi profesi, dan doktor psikologi. Lalu dari Fakultas Ilmu Komunikasi terdiri dari program sarjana dan pasca sarjana. Adapun program studi yang tersedia adalah ilmu komunikasi, desain komunikasi visual, dan magister ilmu komunikasi. Lalu yang terakhir dari Fakultas Teknik terdiri dari program sarjana dan pasca sarjana. Adapun program studi yang tersedia adalah informatika, sistem informasi, teknik industri, arsitektur, teknik sipil, dan magister teknik sipil. Selain program studi yang beragam, Universitas Persada Indonesia YAI juga menyediakan sarana dan prasarana yang sangat mendukung mahasiswa dalam kegiatan belajarnya selama di kampus. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki seperti perpustakaan, lab studio TV, lab fotografi, lab studio radio, lab desain grafis, lab bahasa, studio arsitektur, lab komputer akuntansi, lab fisika bangunan, lab bahasa Inggris, lab multimedia, lab perpajakan, lab diagnostik, lab akuntansi, lab statistik, lab CAD, auditorium, aula, YAI Mart, dan sarana olahraga. Berorganisasi juga bagian dalam budaya kampus Universitas Persada Indonesia YAI. Kami menyediakan beragam pilihan UKM dan organisasi kemahasiswaan yang bisa kalian pilih sembari berkuliah di kampus Universitas Persada Indonesia YAI. Universitas Persada Indonesia YAI akan terus melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan mampu menghasilkan alumni-alumni yang bermutu tinggi, berbudi luhur, serta bersikap mental yang profesional, berwawasan global, menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 4.0, serta memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tersebut bagi kepentingan kemajuan bangsa dan negara. UPI YAI, ensure your career and bright future. Teman-teman semua, kami persilakan untuk bisa duduk kembali. Oke, baik. Untuk kami persilakan teman-teman untuk bisa minum. Kami beri waktu 1 menit. Ya, minum dulu ya. Kasihan tadi udah teriak-teriak capek ya. Betul-betul Mas Ciko. Saya sengaja biar kita bisa minum gitu. Ya.
mereka bilang buat diganti. Oh iya. Oke teman-teman semuanya mohon perhatian. Oke, kalau ke kamar mandi jangan banyak-banyak ya. Dikit-dikit aja. Kalau ke kamar mandi gantian aja, gantian. Ya, nanti gantian ke kamar mandinya, setelah dari kamar mandi langsung kembali ke tempat. Baik, apa Kak Ratu selanjutnya? Sebelum itu ada perubahan cara pengucapan tagline-nya. Kalau aku bilang Yo 2025, kalian tetap jawab apa? Kita berkarya, kita berdampak. Oke, Iya. kita coba dulu kali ya Mas Ciko. Iya, kita coba dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Yo 2025. Kurang semangat Kurang ya. semangat, Kita Mas coba sekali Ciko. lagi ya. 1, 2, 3. Yo 2025. Kita berkarya, kita berdampak. Oke, baik teman-teman semua. Tadi setelah kita mengikuti acara prosesi dari acara pelantikan, terus pembacaan janji mahasiswa, terus penampilan-penampilan dari Anima Advose. Betul. Dengan tari Nusantara yang ditampilkan oleh mahasiswi Universitas Persada Indonesia YAI. Iya, nanti selanjutnya setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan materi yang sangat bagus bagi teman-teman semua. Nanti silakan teman-teman perhatikan karena nanti di dalam materi nanti kita ada kuis ya. Betul, dan kuisnya berhadiah. Betul, berhadiah. Jadi teman-teman harap memperhatikan dengan baik dan seksama karena nanti bagi teman-teman yang bertanya juga akan mendapatkan hadiah. Tapi penanya pertama Mas Ciko. Iya, tapi penanya pertama. Jadi teman-teman cepat-cepatan sampai penanya pertama nanti bisa dapat hadiah ya. Jadi nanti teman-teman silahkan untuk siapkan pertanyaan dan mendengarkan. Betul, mendengarkan dengan baik. Oke, kita sambil menunggu narasumbernya sedang bersiap-siap. Silahkan teman-teman mungkin yang mau minum ya atau mau... udah siap dah. Udah siap. Oke. Langsung saja Mas Ciko. Langsung saja ya. Iya, langsung. Oke. Aku ya. Baiklah teman-teman yang telah tadi saya sampaikan, untuk acara selanjutnya adalah acara talk show yang akan membahas topik yang sangat penting, yaitu dengan mengangkat topik kehidupan berbangsa, bernegara, jati diri bangsa, dan pembinaan kesadaran bela negara. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut Bapak Andika Yunianto selaku narasumber untuk bisa naik ke atas panggung. Beri tepuk yang meriah, tepuk yang meriah untuk Bapak Andika selaku narasumber. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan terima kasih kepada panitia PKMB YAI. Akhirnya saya dapat memberikan materi lagi untuk kegiatan terkait bela negara. Mungkin bisa dibantu materinya dari panitia. Oke, sebelum dimulai, di sini kita akan belajar kenapa sih kita penting belajar suatu bela negara, kita belajar kewarganegaraan, ya kan, kita kan udah warga negara Indonesia gitu kan. Nah, fungsinya adalah kita biar tertanam pada diri kita sendiri seperti apa sih kebangsaan itu. 4 pilar yang ada di Indonesia sendiri nanti akan kita bahas. 4 pilar itu apa, yang mana berdampaknya kepada kita itu apa sih kalau kita bisa menanamkan kebangsaan, kewarganegaraan kepada diri kita. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita melihat dari kehidupan berbangsa di sini, ya kan? Oke, cukup, boleh di sini. Nah, kehidupan berbangsa dan bernegara di sini adalah bagaimana kita melihat individu kita sendiri memposisikan bagaimana kita bernegara,
Bagaimana kita mendirikan diri kita hidup di Indonesia, kita membentukkan karakter kita sebagai seorang bangsa Indonesia itu seperti apa. Kenapa? Kalau karakter kewarganegaraan itu pasti akan membentuk suatu kristal itu kan akan padat, ya kan? Yang mana itu akan terbentuk menjadi suatu kehidupan yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, sehingga apa nantinya kita mampu melihat perkembangan internasional seperti apa, nasional seperti apa, dan internal eksternal kita akan terlihat. Nah, kita sebagai mahasiswa tentunya nanti akan memahami isu apa aja sih yang bisa kita angkat, yang kita bisa pelajari sehingga kita nanti dapat meningkatkan kemampuan intelektual kita. Kan kalau mahasiswa adalah manusia yang intelektual. Nah, disitulah dari mana asalnya dari gangguan internal apapun eksternal yang ada. Oke, sehingga apa? Kita akan memahami bagaimana sih kita bernegara. Oke, next slide. Nah, kehidupan berbangsa dan bernegara di sini adalah bagaimana keterikatan individu bagian dari suku bangsa dari suatu negara. Nah, ini ada 4 pilar landasan utama kita yang mana kita tanamkan saat kita menjadi suatu warga negara. Yang pertama adanya Pancasila ya sebagai dasar negara pandangan hidupnya. Kemudian ada Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum yang ada di Indonesia. Kemudian ada NKRI di sini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi bentuk yang wajib ada dalam satu negara. Dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri kita sudah banyak tata bahasa, ya kan? Banyak suku, ya kan? Pasti kalau dari sini kalau kita buka, oh ini ada dari suku Jawa, suku Batak, Bugis, ada dari Papua, dari manapun pasti akan ada semuanya. Nah ini adalah keanekaragaman. Sehingga kita akan membentuk namanya jati diri kita. Jati diri kita itu apa yang akan harus kita siapkan? Apa yang harus kita ciptakan dari diri kita? Kenapa kita menciptakan? Karena apa? Dengan adanya isu internal dan isu eksternal itu nanti akan membentuk diri kita menjadi satu jadi diri sendiri. Nah, jati diri bangsa ini adalah nilai luhur budaya yang mengkristal yang tadi saya sebutkan menjadi suatu budaya. Budaya setiap daerah berbeda, budaya setiap tempat berbeda, ya kan? Di negara Indonesia punya budaya, punya ada istiadat yang berbeda juga dengan negara lain juga. Nah, itulah menjadi jati diri. Orang yang dikenal orang Indonesia itu apa sih jati dirinya? Nah, itu yang harus kita bentuknya. Sehingga apa? Menjadi penanda ekstraksi bangsa. Indonesia itu seperti apa sih kalau dikenal orang luar negeri? Nah, itu yang harus kita tanamkan dengan adanya saat ini. Kemudian menciptakan harga diri dan kebanggaan nasional. Nah, kalau kita bisa melihat saat ini apa sih bangganya kita menjadi seorang orang Indonesia gitu kan? Kalau kita bisa melihat, oke, di Indonesia banyak keanekaragaman, ya kan? Baik itu dari makanan, budaya, tarian ataupun hal apapun. Itulah yang bisa kita banggakan di Indonesia. Kita juga banyak manusia-manusia intelektual yang mungkin bisa tersebar di seluruh dunia, yang mana Indonesia terangkat oleh mereka juga. Sehingga menjadi landasan dalam menghadapi tantangan globalisasi. Nah, saat ini globalisasi sudah meningkat, sudah beraneka ragam, jadi kita mau gak mau menyiapkan diri kita bisa mengikuti tren yang ada saat ini. Oke, baik, di next slide. Nah, pembinaan kesadaran bela negara. Nah, penumbuhan sikap perilaku bela negara. Ya, jadi kalau kita berpikir, oh bela negara kita harus terjun ke dunia perang, kita harus mengangkat senjata, tidak juga. Jadi kesadaran bela negara di sini ada bagaimana kita menanamkan jiwa nasionalisme pada diri kita. Bagaimana kita berpikir kritis, bagaimana kita berpikir intelektual, bagaimana kita menciptakan suatu karya, ya kan? Atau mungkin penelitian yang mana bisa menciptakan suatu nilai patriotisme. Nah, nggak perlu harus kalian terjun ke medan perang, nggak perlu. Nggak perlu kalian harus mengangkat senjata, nggak perlu. Jadi itulah yang harus kita siapkan agar kita menjadi manusia, warga negara Indonesia yang ulet, disiplin, dan kita memahami ketangguhan bahwasanya Indonesia itu punya banyak hal yang bisa kita banggakan. Oke, baik, selanjutnya di next slide boleh. Nah, nilai dasar dari bela negara. Kalau kalian nanti terjun di bela negara, ya kan? Kemarin saya juga diikutkan di bela negara hampir 4-5 hari kita digembleng seperti tentara, ya kan? Bangun jam 4 pagi, tidur jam 11 malam.
Nah ini yang harus kita tanamkan, yaitu pertama kita harus menjaga tanah air kita, ya kan? Kita menjaga nama baik Bank Indonesia. Kalau kita bisa berkarya, berarti kan kita menjaga nama baiknya. Saat kita nanti ke luar negeri atau mungkin kita dilihat oleh orang luar negeri, kita bisa menjaga nama baik. Nah itu adalah bagaimana kita menciptakan suatu budaya yang dapat diterima oleh orang lain dengan menjaga nama baiknya. Di nomor 2, kita adalah berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara di sini adalah kita menghargai keanekaragaman yang ada. Di Indonesia tadi udah saya sebutkan banyak bahasa, banyak budaya, punya karakteristik dari masing-masing orang. Nah itulah bagaimana kita harus menanamkan berbangsa dan bernegara yang mana kita berperan aktif memajukan bangsa yang kita tempati saat ini. Nah selanjutnya yaitu Pancasila menjadi sebuah ideologi. Nah, kita harus memahami bahwasanya di Pancasila itu ada beberapa ideologi yang harus kita tanamkan yang membuat kita mampu melihat bahwasanya seorang mahasiswa itu mau berkembang seperti apa dari dasar ideologi Pancasila itu bisa kita pakai. Kemudian berkorban untuk bangsa dan negara yang mana kita harus berkontribusi, ya kan? Berkontribusinya seperti apa? Kita belajar yang rajin, yang giat, kita mampu memberikan suatu penelitian, bisa memberikan sumbangsih, itu merupakan suatu kegiatan yang bisa kita berikan. Nah selanjutnya yaitu kita memiliki kemampuan awal dalam berbela negara. Nah kemampuan awal berbela negara di sini adalah bagaimana kita memiliki kesiapan fisik, kan, mental dalam menghadapi ancaman. Yang tadi saya sebutkan ada ancaman internal maupun eksternalnya. Ya, ancaman internal banyak di lingkungan sekitar kita. Ya kan, ada hal apapun yang membuat isu sara. Ada yang berkaitan dengan ras, suku, bahasa. Nah itu bisa membuat suatu ancaman muncul. Nah kalau internasional banyak kita sudah melihat saat ini terjadi gejolak. Perang dagang, perang pengiriman sumber dayanya, nah, perkembangan teknologi itu menjadi suatu ancaman yang dari eksternalnya juga. Nah bagaimana sih kita menghadapi yang saat ini terjadi dan bagaimana tanggapannya? Jadi tantangan di era modern saat ini itu yang pertama penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Apalagi sosial media, nggak mungkin di sini nggak punya sosial media. Hampir semuanya punya sosial media. Jadi kalau kita nggak bisa memfilter, kita tidak bisa mencari informasi yang sebenarnya, berarti otomatis kita akan termakan hoax dan menyebarkan namanya ujaran kebencian. Kalau ujaran kebencian, kalau udah berpikiran negatif, kalau udah semuanya yang bernilai jelek, itu biasanya cepat. Selanjutnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai. Yang tadi kita bilang kan, tanamkan pada diri kita ideologi Pancasila pada diri kita, karena apa? Budaya asing dengan budaya kita itu berbeda. Jangan memfilter atau jangan sampai budaya yang di luar negeri kita ambil, kita terapkan di sini. Tidak bisa. Karena apa? Budaya kita berbeda. Orang Indonesia punya tata krama, punya adat istiadat yang sangat kuat juga. Gitu. Selanjutnya ancaman terhadap persatuan akibat isu suku, agama, dan ras. Ya. Makanya kalau kita nggak bisa memfilter informasi itu, biasanya nanti akan menjadi isu kebencian. Ya. Agama, kalau dibilang makan tadi kita punya 4 pilar, salah satunya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Setidaknya kita tahu nih bahwasanya dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, kita memiliki keanekaragaman di Indonesia, kita bisa hilangkan ancaman dari terkait suku, ras, dan lain-lainnya ini. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan agar isu atau tantangan itu hilang? Nah, kita ada pertama ada penguatannya, yaitu menanamkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sejak dini. Bagaimana kita cinta, ya kan? Bagaimana kita melihat kondisi kayak tahun bulan kemarin kita ada 17 Agustus kita peringati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, banyak lomba. Itu adalah caranya kita menanamkan kewarganegaraan atau kebangsaan dari sejak dini. Mungkin kalau di negara lain jarang ada, tapi di Indonesia kita diperingatin dari umur berapa sampai tua pun kita memperingatinya dengan suka dukanya. Kemudian memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan. Jadi kalau kita punya sosial media, gunakan dengan jeli, gunakan dengan baik, gunakan dengan teliti bagaimana sosial media dan teknologi ini kita bisa sampaikan suatu informasi yang baik. Kita harus bisa memfilter, ya.
Kalau namanya udah mahasiswa berarti harus mencari suatu informasinya banyak. Harus bisa memilah dan memilih bagaimana informasi itu harus kita sampaikan dan mana yang tidak kita sampaikan. Selanjutnya meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kerukunan. Jadi paling penting ya kan saat kita tidak bisa memfilter informasi dan informasi itu sudah sampai kepada diri kita, nah itu nanti akan menjadi suatu ujaran kebencian. Nah, sehingga perlu adanya bagaimana kita meningkatkan kesadaran berbela negara agar kerukunan itu tercipta. Baik, selanjutnya. Nah, kesimpulannya, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi jati diri dan memiliki pembinaan kesadaran guna memperkokoh bagaimana jiwa kita, raga kita itu memiliki rasa kenegaraan yang baik, yaitu Indonesia. Kedua, mempertahankan 4 pilar yang ada dalam di negara Indonesia. 4 pilar tadi adalah apa? Ada yang ingat? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, ada 4 pilar yang kita tanamkan pada diri kita. Sehingga apa? Kita dapat menjaga dan memberikan komitmen pada diri kita bagaimana kekuatan bangsa Indonesia itu menjadi sangat tangguh. Oke, dan next slide dari saya cukup ini aja terkait bela negara. Mungkin hanya materi sekilas. Jadi kalau memang mau mempelajari terkait bela negara memang waktunya panjang. Oke, baik dari saya cukup untuk materinya, Mbak. Terima kasih banyak kepada Bapak narasumber atas pemaparan materi yang sangat menarik dan penuh wawasan. Informasi yang disampaikan tentu menambah pengetahuan dan membuka perspektif baru bagi kita semua. Oke, tadi kan sudah dijelaskan bahwa 4 pilar kehidupan berbangsa itu, pertama Pancasila, kedua Undang-Undang 1945, ketiga NKRI, keempat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Indonesia juga punya banyak hal yang dibanggakan. Kita ada bahasa, suku, bangsa yang beragam dan beraneka ragam, dan dari Sabang sampai Merauke, betul ya Pak? Nah, di sini selanjutnya akan masuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung angkat tangan. Ingat, penanya pertama akan mendapatkan hadiah. Oke? Ayo, langsung acungkan tangannya. Ya, langsung. Sebutkan tadi seperti perkenalan kita tadi ya. Masih ingat kan? Ya. Berserta NIM dan fakultasnya. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristiana Ina Claudia Natal, biasa dipanggil Claudia. Saya berasal dari Prodi Manajemen S1. Asal sekolah saya dari SMA YPPK Santo Thomas Aquino Kaimana, Papua Barat. Tepuk tangan semuanya. NIM saya adalah 2514290006. Pertanyaan saya adalah, apakah sangat penting bela negara bagi kami mahasiswa yang baru ini? Oke, Pak. Baik, terima kasih Mbak, pertanyaan yang cukup bagus, ya kan? Apakah penting bagi kita sebagai mahasiswa mempelajari terkait bela negara? Sangat-sangat penting. Kenapa ada kata sangat-sangat penting? Karena apa? Kalau kita melihat, jangan beranggapan kalau bela negara itu harus turun ke lapangan dengan angkat senjata atau mungkin kita perang. Enggak. Tapi dengan kita melihat isu ancaman dari lingkungan sekitar kita, baik internal maupun eksternal, itu yang bisa kita tingkatkan untuk membela negara. Bagaimana kita menjaga kesatuan lingkungan sekitar kita, menjaga lingkungan kampus kita menjadi aman, membentuk suatu keanekaragaman yang bisa kita tingkatkan untuk memberikan sumbangsih kepada negara. Kita membuat suatu penelitian, kita membuat suatu inovasi yang membuat negara Indonesia itu maju. Nah, itu menjadi suatu kegiatan bela negara. Gitu. Jadi kita tanamkan bela negara pada diri kita untuk menjaga nama baik Indonesia. Seperti itu.
Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Angkat tangan boleh? Oh, oke. Ya, saya aja yang turun. Oke, gak apa-apa. Heeh. Mana tadi tunjuk tangan? Ya. Mana tadi? Oh, di situ ya. Jauh sekali. Oke. Selamat pagi, nama saya Adinda Yafa Syabira dengan nomor NIM 252409034 dari Prodi Psikologi. Saya mau bertanya, dengan seiringnya zaman untuk menjaga keutuhan NKRI, apa mungkin UUD 1945 itu bakalan berubah? Oke, baik. Apakah Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 berubah? Tidak akan. Karena tadi disampaikan itulah dasarnya. Jadi dasar dari segala hukum dari Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu. Maaf. Jadi walaupun misalkan kayak ini dengan perkembangan zaman kayak mungkin ada perlu hal yang ditambahin kayak begitu. Dari hal yang esensial dari Undang-Undang Dasar. Itu berarti mau bagaimanapun tetap dipakai dari Undang-Undang Dasar 145 yang lama gitu. Betul. Baik. Itu menjadi pacuan dasar hukumnya. Oh. Yang nanti bakal dikembangkan ke beraneka ragam undang-undang yang ada di saat ini. Oke. Baik, terima kasih ya. Terima kasih kembali. Tepuk tangannya Pertanyaannya sangat luar biasa sekali ya Pak. Oke, Iya? selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi guys, teman-teman semuanya. Oh, ada di pojok sana. Itu dong cowok, dari tadi cewek terus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasan Nur Indra Hidayat, saya dari Ilmu Komunikasi dan NIM saya 2564190024. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Trisi di Indramayu. Tepuk tangan. Pertanyaan saya, bagaimana jika seseorang itu tidak melaksanakan bela negara? Apa dampak pada diri sendiri dan pada dampak bangsanya? Udah, terima kasih. Baik, pertanyaan bagus juga. Jadi apa sih dampaknya kalau kita tidak menerapkan bela negara pada diri kita dan apa dampak ke yang lainnya, gitu ya. Kalau kita ngelihat sebenarnya kita nanti akan mengalami kerugian kalau tidak menerapkan bela negara. Karena apa? Kita masih hidup di lingkungan sekitar kita yang masih mempunyai pedoman kewarganegaraan, ya. Jadi nanti kalau tidak kita menerapkan kewarganegaraan, secara otomatis dalam diri kita itu akan merasa terkucilkan. Apakah dalam hal itu akan berdampak ke satu negara? Sangat kecil. Tapi kalau dia tidak bisa mengontrol dalam dia menerapkan bela negaranya, dia tidak bisa menjaga misal ujaran informasi atau mungkin hoax yang ada dia tidak bisa kontrol, akhirnya apa? Dia bisa membuat dampak negatif yang di lingkungan sekitar itu. Seperti itu. Jadi mau nggak mau secara otomatis ya kita harus menerapkan gitu. Nanti karena itu nanti akan terkucilkan, akan mendapatkan step yang kurang baik dari lingkungan sekitar dia. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya sudah langsung tadi minta sama saya Pak, silakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Nova Akmarifan dengan nomor induk mahasiswa 2514190048 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Pertanyaan saya, tadi pada nilai dasar bela negara, pada poin meningkatkan peran masyarakat dalam berbela negara. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan peran tersebut, Pak? Itu saja, terima kasih. Baik, ya bagaimana sih perannya kita untuk menerapkan bela negara?
Salah satunya kalau di dalam perkuliahan atau mungkin di universitas atau kampus, yaitu kita dengan menerapkan Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya kita melakukan pengabdian masyarakat. Ya, bagaimana kita mengajak masyarakat, kita mengajarkan kepada masyarakat untuk menciptakan suatu inovasi atau melihat lingkungan sekitar kita itu ada isu apa sih yang bisa kita terapkan. Seperti itu. Jadi kita mahasiswa dan dosen akan berkolaborasi, ya kan, bagaimana kita terjun ke lapangan melakukan pengabdian masyarakat. Seperti itu salah satunya. Bagaimana? Kak Ratu masih ada kesempatan? Boleh, ada kesempatan satu lagi. Oh, dua malah. Dua ya. Ternyata interaktif sekali. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, yang mana dulu? Siapa dulu? Kamu ya? Kamu. Halo, perkenalkan nama saya Zahra Kalisa Merek Cinta dengan NIM 2524090084. Jadi kan Pak, sebagai warga negara kita harus menjaga kedaulatan, keutuhan dan kelangsungan bangsa. Nah, pertanyaannya, apakah menolak kebijakan negara yang merugikan rakyat bisa dianggap sebagai bentuk bela negara atau justru dicap sebagai pengkhianatan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Calon-calon ini ya, ikut organisasi ini kayaknya nih. Ya, kita sebagai mahasiswa harus melihat dari sisi pandang. Ya, sisi pandangnya adalah suatu kebijakan itu akan memberikan nilai seperti apa. Pasti kalau kita melihat, kalau di dalam undang-undang beranggapan ada yang merugikan, ya kan, ada yang beranggapan menguntungkan. Jadi kita harus bisa melihat sisi pandangnya dari kemaslahatan itu, baik manfaatnya maupun kerugiannya. Seperti itu Mbak ya. Jadi jangan sampai dengan adanya menurut kita, kadang-kadang menurut kita nggak setuju nih dengan keputusan itu, tapi kita lihat dari sisi lainnya seperti apa. Jadi lihatlah beberapa sudut pandang sebelum Anda mengejar suatu aturan yang tidak tepat bagi kita, tapi tepat untuk orang lain. Seperti itu Mbak. Cukup? Oke, satu lagi. Tadi ada dua, kamu ya? Halo, perkenalkan nama saya Mirna Sambonu, asal saya dari Maluku. Saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertanyaan saya, dalam konteks Indonesia modern, apakah definisi tersebut telah berevolusi seiring berjalannya waktu? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, keanekaragamannya sudah muncul. Ya, keanekaragaman yang era modern sini saat ini sudah muncul ya. Dengan adanya beraneka ragam yang sudah diangkat ke ranah nasional yang mungkin dulu bahasa kita tak mengenal. Ada berapa sih bahasa Indonesia, ada berapa bahasa-bahasa di daerah. Nah, dengan adanya kemajuan era modern ini, akhirnya apa? Setiap negara atau setiap daerah tersebut akan memberikan bela negaranya. Bagaimana pengakuan dari budaya yang mereka miliki itu diakui oleh masyarakat bersama. Seperti itu Mbak. Gitu. Ada lagi? Silakan. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Lionel Messi Stompul. Saya berasal dari Sumatera Utara. Wow, tepuk tangan. Nomor induk mahasiswa 251419004. Izin Pak bertanya, dalam hal bela negara, apa peran mahasiswa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045? Terima kasih. Good, baik, terima kasih. Oke, kita sebagai mahasiswa bagaimana sih caranya biar kita bisa menjadi Indonesia Emas? Ya, caranya adalah bagaimana kita harus belajar dengan giat, dengan melihat isu-isu yang saat ini, yang mana kita harus siap menciptakan suatu inovasi. Ya, kalau kita tidak bisa bisa lebih bagus adalah menciptakan suatu kreativitas. Yang mana kreatif itu dapat selalu diinovasi sampai namanya ke Indonesia Emas tahun 2045. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi kita harus berkreativitas,
membuat suatu kreativitas yang bisa dikembangkan terus-menerus dari isu-isu yang ada di sekitar kita sehingga nanti bisa dilakukan inovasi guna menjadi kemajuan bangsa Indonesia untuk Indonesia emas. Seperti itu, Mas. Terima kasih, Pak. Masih ada kesempatan? Ada yang ingin bertanya? Mas Ciko. Mana? Lewat mana ya? Nah itu. Ayo. Siapa yang mau nanya? Oh, kamu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alisa dari Prodi Manajemen S1. NIM saya 25142900034. Pertanyaan saya terkait materi bela negara, yaitu bagaimana caranya kita untuk mencegah pertikaian antara kita dalam lingkup mahasiswa, dikarenakan kita terdiri dari berbagai suku kan. Nah, dan seringkali di era digital sekarang itu terjadi yang namanya rasisme. Nah, bagaimana sih menurut Bapak untuk mencegah pertikaian supaya itu tuh tidak terjadi gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak, pertanyaannya cukup bagus. Jadi bagaimana sih yang harus kita lakukan, yaitu kita menerapkan toleransi pada diri kita dengan memahami namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kita memiliki keanekaragaman, ya kan? Keanekaragaman di Indonesia itu bermacam-macam. Dari daerah masing-masing tadi ada yang dari Papua, Maluku, Ambon, ada yang dari Bali atau mungkin dari Medan dan lainnya. Yaitu adalah kita terapkan namanya toleransi, ya, toleransi dalam hal apapun, ya. Jangan menganggap keegoisan yang ada di diri kita dengan budaya kita paling bagus, ya. Jadi tanamkan jiwa toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika dalam menghadapi keanekaragaman itu. Seperti itu, Mbak, ya. Cukup? Oke, mungkin aku simpulkan ya Pak untuk materi hari ini. Jadi Indonesia itu punya banyak hal yang harus dibanggakan, betul Pak? Mulai dari budaya, bahasa, suku, bangsa. Terus juga cara kita untuk membela negara bukan lagi berperang, main pistol-pistolan, tapi bisa menanamkan diri kita sendiri untuk cinta tanah air dan ikut serta aktif. Apalagi untuk teman-teman mahasiswa udah kuliah, kalian bisa ikut namanya pengabdian masyarakat, seperti itu. Baik, itulah kesimpulan yang dapat disimpulkan oleh kita. Mungkin Pak Andika mungkin ada closing statement, Pak. Baik, closing statement adalah tak perlu takut untuk melihat masa depan karena dengan diri kita memahami keanekaragaman bangsa Indonesia ini pasti kita akan maju. Oke, tepuk tangan dong buat Pak Andika selaku narasumber kita. Dan alhamdulillah Pak Andika ternyata interaktif sekali, banyak yang bertanya dan pertanyaannya sangat luar biasa, sangat kritis ya. Ya mudah-mudahan mereka adalah semua calon pemimpin bangsa di masa depan. Amin. Baik, acara berikutnya adalah acara penyerahan penghargaan berupa sertifikat sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan partisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Dengan penuh hormat kami mengundang Ketua PKKMB Universitas Persada Indonesia IAI tahun akademik 2025-2026 kepada Bapak Dr. Masruhin. Kami persilahkan untuk dapat menyerahkan sertifikat kepada Bapak Andika. Kepada tim dokumentasi dapat mendokumentasikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Masruhin, SPD, MPD, dan Bapak Andika atas prosesi penyerahan sertifikat yang telah berlangsung. Kami persilahkan untuk Bapak Andika untuk kembali ke tempat. Oke, beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Andika selaku narasumber kita pada siang hari ini yang begitu sangat luar biasa.
sebagai wawasan bela negara bagi adik-adik semua dan juga bagi kita semua ya. Betul Mas Ciko. Iya. Baik, selanjutnya kita supaya membakar semangat lagi. Iya. Ngapain? Kita ada sesi games. Sesi games. So, sebelum sesi game dimulai, tagline dulu dong. Betul Mas Ciko. Oke. Kalau aku teriak, Yo 2025. Kita berkarya, kita berkarya. Oke, kurang semangat. Iya. Yo. 1, 2, 3. Yo 2025. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Baik, untuk selanjutnya kita ada games. Betul, gamesnya Oke, itu apa? games sambung lirik lagu. Iya, wow, hadiahnya sangat menarik. Betul, betul menarik banget Mas Ciko. Ah. Jadi kita penasaran banget nih, kira-kira siapa yang mau ikut game sama kita? Angkat tangan ya. Iya, kita butuh 5 orang. 5 orang. 5. Oke, ayo 5. Ayo. 5 orang, jangan. Ayo. Ayo maju. Yang udah maju. Ayo. yang siapa udah. cepat dia dapat. Ayo. Maju ke sini. Ya, Ayo, maju. ayo. Langsung aja tunduk tangan, maju. Ayo, jangan ragu, jangan Ayo, bimbang. ayo. Maju ke depan. Ayo maju ke depan. Baru 1. Ayo, Ayo, sini, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Udah cukup ya, 5 ya. Ya, udah cukup. 5 udah. 5. Ayo, boleh maju ke atas panggung. Silakan. Oke, ini udah 5 orang. Oke, Berarti siap-siap teman-teman sambung lirik. Sabul gerik. Nyanyi ya. Oke, mic-nya ya. Dikasih contoh dulu kali ya Mas Ciko. Iya, silakan. Siapa yang mau pertama? Misalnya dari aku di sini ya, aku ikutan. Iya, Terus Mas Jiko ngasih kata ke aku. Iya, oke. Aku kasih kata, silahkan buat lirik lagu dengan kata kita. Tapi kalian paham nggak? Misalnya ini kata, paham kan yang misalnya kita remaja yang sedang dimabuk asmara. Nah asmaranya lanjut lagi. Iya, lagunya. Sampai begitu terus. Paham nggak? Paham nggak? Iya, asmaranya Iya. lagu yang lain lagi. Beda lagu. Tapi dari kata asmara. Iya, pokoknya kata terakhir dijadikan satu lagu. Iya. Oke? Mau dicoba? Boleh coba dulu. Aku apa ya? Apa? Yang lagu viral-viral aja. Tetep aja lirik mesti ganti, abis itu ganti. Oke. Mangu. Panjang ya? Siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku di sebelahmu. Apa lagu yang di sebelah? Oh enggak ada. Sebelah. Apa ya? Sebelah apa? Sebelah kiri, sebelah kanan. Gak ada. Itu gue gak tahu. Enggak di tengah ya? Oh, enggak. Ganti lirik sesuai soal. Iya. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Misalnya kata kita nih ya. Kita remaja yang sedang dimabuk asmara. Mengikat janji bersama selamanya. Selamanya. Kita akan bersama
Oh, selamanya kita akan bersama. Nah, sih, lanjut. Nggak tahu lagu Indonesia. Wih, nggak tahu lagu Indonesia. Bersamamu kita akan bersamamu kita akan taklukkan dunia. Dunia. Apa dunia? Kita maju sih. Ngapain maju sih? Nyesel deh. Jangan nyesel. Dunia. Apa dunia apa? Sementara akhirat selama Ya, lanjut misalnya. Oke. Berarti kita sekarang tadi masih tes. Sekarang lombanya. Oke, siap-siap. Seperti itu ya gamesnya. Kayak gitu ya. Sudah ada kebayang? Oke, berarti misalnya kamu tadi asmara, misalnya saya hitung sampai 5 nggak bisa, lewat. Lanjut lagi ya dengan kata yang kedua, yang dari lanjut ya. Oke. Paham? Paham. Berarti silakan Kak Ratu dipandu. Oke, kata pertama yaitu cinta. Ya. Oh iya. Lupa mic-nya. Cinta. Lagu cinta. Cinta kita melukiskan sejarah. Lanjut dong, itu cuma sepenggal doang. Oh lagi. Nggak, ya pokoknya terserah kamu mau sampai mana titiknya. Tapi jangan satu album ya. Menggelapkan cerita penuh sukacita. Nah berarti kamu kasih. Cinta. Ayo Ted, gak boleh nanya sama Cita. temennya, ada hadiah. Kata cita. Oke. Ya, gua nggak tahu. Ya, kita hitung ya. Oke. Saya jaga ini. Cintaku. Oh, salah ya? Salah. Cita. Cita, salah. Oke, berarti silakan Kembali ke tempat duduk. Kamu tahu lagu Cita? Lirikan lagu Cita? Enggak. Enggak. Oke. Ke next katanya Iya, ya. next katanya. Sama-sama. Sama-sama. Tadi udah nyanyi tadi kayaknya ya? Iya. Iya. Ya, ramai bersama-sama. Oke? Apa ya? Yang lirik itu. Oh ya, kita. Ayo, ini suaranya dong. Ayo. Malu. Lupa. Oke. Oke? Nyerah? Nyerah? Ya, Oke, oke. kembali ke tempat duduk. Lanjut. Sama-sama. Sama-sama. Baca doa apa nyanyi? Ayo. Ganti aja bisa nggak Kak? Sama-sama. Ganti aja. Sama-sama. Sama-sama. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Gue nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu, oke. Oke. Lagi balik ya? Oke, balik. Ya, balik. Kamu? Masih sama-sama? Sama-sama. Ayo, sama-sama. Ya, 1, 2. Kita sama-sama tahu bahwa kita Yang kenceng dong. Sama-sama ragu. Udah itu aja. Udah. Iya sama situ. Lanjut, tadi kata terakhirnya? Ragu. Mau ganti kata? Mau ganti kata?
Ya. Oke, ini yang asmara. Kata asmara. Ini saya. Iya. Asmara berdebar rasanya. Udah. Hah? Apa kata terakhirnya? Di dekatmu. Di dekatmu. Ayo. Di dekat. Di dekatmu. Oke. Gimana kita hitung? Kita hitung ya? Iya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti, Nama kamu siapa? Iya. Iya. 1. Ya, silakan. Namanya siapa? Nama saya Siti Nurhaliza. Nyanyi dong, Kan nyanyi. tadi udah, Bu. Iya, mau Kan nyanyi tadi apa? udah Nyanyi apa? Boleh, silakan nyanyi nanti kita siapin YouTube-nya karaoke. Iya, benar. Saya nggak bisa nyanyi. Bisa, tadi suaranya bagus. Bisa. Kamu mau lagu apa? Kamu mau lagu apa? Gak mau lagu apa-apa. Ih, Kamu mau lagu apa? Mau lagu hi-fi? mau lagu Cinta Buat Aku enggak? Bebas. Iya. Uhuy. Kamu mau lagu apa? Enggak apa-apa, kamu mau lagu apa? Kita nyanyi. Kamu nyanyi. Kita nyanyi sama-sama ya? Kita nyanyi. Iya. Iya, oke. Mas Yun mungkin nanti tolong dicarikan YouTube karaoke-nya. Lagu apa? Iya, mau lagu. Bisa. Ya, bisa. Oke. Ya. Lagu apa? Lagu apa? Saya mau tanya ke teman-teman saya boleh? Oke, boleh. Ya. Guys, kalian mau lagu apa guys? Mau lagu apa teman-teman semua? Hindia. Judulnya apa? Cincin ya enaknya. Cincin guys, cincin. Oke, kita lagu. Lagu apa? Nyanyi bareng. Cincin bisa? Bisa kayaknya. Bisa ya? Kan rame-rame. Oh, rame-rame. Oke. Mas Yun, Hindia, cincin. Oke, siap-siap nyanyi ya. Semuanya nyanyi ya. Semua nyanyi ya. Tadi yang paling heboh Kaila ya? Kaila Pak? Kaila. Kalah. Oke, jangan sampai nggak nyanyi. Kalau nggak nyanyi, saya tarik ke atas panggung pokoknya. Kita nyanyi ya, nanti dibantu Karatu juga. Iya, aku nyanyi. Karatu itu, oke siap ya? Sudah siap? Cowoknya dia mau nemenin nggak? Ya, bener nggak? Betul. Ya, setuju nggak ya? Iya, biar kayak ada baskaranya gitu. Wow. Mas Ciko pilih, Mas Ciko cowok-cowoknya siapa? Ayo, siapa ya? Ayo yang nyanyi, yang bisa nyanyi Hindia. Nggak mungkin nggak bisa. Siapa? Yang berani cowoknya? Ayo. Mana Baskara yang di pojok kanan? Tarik aja Mas Ciko, tarik. Mana yang bisa? Iya, sama rambutnya itu sama, ya kan? Iya, sama banget. Iya, kan biasanya manggung. Ayo. Iya, malu. Ntar dapat itu loh, dapat nomor handphonenya dia loh. Ayo, ntar gue pintain, bener deh. Ayo. Kalau enggak bertiga, nyanyi. Hah? Ayo jangan malu-malu. Siapa Black panggilannya? Black. Oh Kausar, ayo Kausar. Hah? Enggak, oke. Malu dia katanya. Belum mandi? Belum mandi. Belum mandi. Oke Mas Yun, nanti atau temennya ada yang mau nemenin? Ayo ada yang mau nemenin di atas panggung nyanyi bareng-bareng. Oke kita nyanyi ya. Oke.
Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Iya, siapa tadi namanya? Siti Nurhaliza. Oh namanya aja udah penyanyi, Siti Nurhaliza bro. Oke. Kita nyanyi sama-sama oleh teman kita Siti Nurhaliza. Oke, kita nyanyi Cincin dari Hindia. Oke, silakan Mas Yun. Nanti ada lagi sesi karaoke bareng lagi sama kita semua. Siapin lagunya ya. Siapin lagunya ya. Oke. Ah, ya iyalah. Oke, ini ada hadiah. Ada hadiah. Nyesel enggak? Hah? Enggak nyesel kan? Saya tarik, saya mau baik orangnya. Iya, kasih ucapan dong buat kata-kata hari ini buat saya. Apa? Enggak tahu. Kata-katain aja. Oke, selamat ya buat Kaila apa Kaila ya, betul ya Kaila ya. Dan kamu Siti Nurhaliza, tapi saya belum dengar suaranya. Habis ini nanti kita nyanyi lagi. Oke, tepuk tangan dong buat Kaila dan Siti Nurhaliza. Jauh-jauh datang dari Malaysia buat ke UPIAI nyanyi ya dan kuliah di sini. Alhamdulillah UPIAI sesuatu banget, ada artis dari Malaysia kuliah di UPIAI. Tepuk tangan buat UPIAI. Oke, tadi kita sudah ada penanya pertama. Untuk Christina Natal Claudia, boleh ke atas panggung. Iya. Kita kasih hadiah juga untuk petanya pertama.
Nih, Kak Ratu yang ngasih. Aku yang ngasih. Silakan. Nih, selamat ya. Foto dulu dong. Foto. Senyum. Iya. Oke, tepuk tangan buat teman kita Christina ya. Ya, terima kasih. Baik, untuk teman-teman yang belum berhasil memenangkan permainan sambung lirik, jangan khawatir karena kami masih menyiapkan door prize yang menarik khusus untuk kalian semua. Syaratnya ada apa aja nih Mas Jiko? Syaratnya dan ketentuan door prize yaitu follow IG UPI Official. Yang kedua, TikTok ini ya, YAI 1972 Official dan sudah melakukan sesi foto booth yang sudah kami siapkan. Peserta yang belum memenangkan permainan sebelumnya berhak mengikuti undian ini. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan door prize sebelumnya, mohon maaf tidak dapat mengikuti undian kali ini agar kesempatan tetap adil. Silakan perhatikan NIM dan masing-masing karena akan digunakan dalam proses pemilihan pemenang. Untuk memulai proses undian, kami persilahkan kepada Mas Yuni untuk memutar spin dan menentukan siapa yang beruntung mendapatkan door prize berikutnya. Oke, 5 orang pemenang door prize. Silakan Mas Yuni dimulai spinnya. 3, 2, 1. Ya, siap-siap. Wih, namanya siapa nih? Bentar. Oh, NIM-nya 25641900014. Perhatikan NIM. NIM kalian. 256410014. Oke, silakan NIM 25641900014. Lihat di name tag kalian. Dimulai dari sekarang. Ayo. Oke, kita hitung kalau tidak ada. 1, 2, 3. Sayang sekali. Angus ya. Angus sayang sekali kemana? Nggak ada ya. Nggak Oke, ada. lanjut Mas Yun yang kedua. Lihat di name tag-nya, lihat NIM-nya. Dua lima enam lima dua 90028. Ayo, lihat NIM di name tag. 25652900028. Ini enggak ada nih. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Angus. Angus, hadir berarti ada kesempatan buat teman-teman. Lanjut. Iya, banyak banget, panjang banget, kegedean. 25141900049 ini mahasiswa FEB akuntansi. 25141900049. Ada? Ada? Mana? Maju, oke. Coba lihat sudah follow IG-nya, IG HP-nya. Lanjut dulu ya. Oke, lanjut dulu. Ya, lanjut dulu. Lanjut, baru 1.
25 442 90003. Ayo. 003 442 ada? Oke, bawa handphonenya, jangan lupa bawa handphone. 2. Lanjut Mas Yun. Instagram kamu udah follow? Belum. 662. Follow. Kamu searching aja di. Selanjutnya 25 662 90016. Ayo. Ada? Kita hitung 1, 2, 3. Anggus, lanjut Mas Yun. Ya, akuntansi lagi. Dua lima 141 90029. Ayo. Oke, ada? Ada? Oke, maju. Bawa handphonenya jangan lupa. Lanjut Mas Yun. Ini 25 141 90040. Akuntansi lagi. Ayo, ada? Oke, kalau nggak ada 1, 2, 3, Angus. Pada kemana orangnya? Hah? Dikasih hadiah nggak mau ya? Nah, ini manajemen S1 nih. Manajemen S1. Nah dulu. 25 142 90033. FEB manajemen S1. Ada? Kalau nggak ada 1, 2, 3 Anggus. Mana pada ya? Iya. Apa malu Mas Jiko? Apa malu? Dikasih hadiah jangan malu-malu dong. Ya akuntansi lagi tuh. Akuntansi terus yang dapat hadiah mentang-mentang dia hitung-hitungan ya Bu. 25 141 90053. Ayo. Ada? Gak ada. Oke, 1, 2, 3. Hangus. Ya, 641. Apa ya itu ya? Vkom. Vkom, Iya, ya. Vkom. Ya. Silakan Kak Ratu, Vkom. 25 641 90016. 25 641 90016. Enggak ada. Anak Vkom gak mau maju ke depan? Enggak ada mau maju, enggak mau hadiah. Enggak ada nih. Gak ada. Hitung. Ada. Lihat baik-baik coba name tag-nya. Iya, enggak ada nih, yakin. Yakin gak mau hadiah? Yakin, oke kita hitung. 1, 2, 3, Angus. Lanjut. Nah, psikologi nih. 240 ya Bu ya? Psikologi ya Bu? 25 240 90076. Oke, maju. Ya, betul. Ya, akhirnya kita menemukan pemenang lagi. Oke, akhirnya ada yang maju ke depan juga Mas Iya, Jiko. setelah lama kita menunggu. Ya.
Sarang heyo. Oke, tepuk tangan buat teman-teman kita yang dapat door prize. Buat teman-teman yang lain jangan takut karena masih ada door prize kita, masih banyak. Jadi teman-teman tetap memperhatikan acara PPKMB sampai akhir nanti. Iya.